warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mandala Lovers. Hari ini kita berjumpa kembali di edisi kelima, edisi yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya, bersama saya Sari. Ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Dan edisi kali ini adalah edisi yang menarik, yaitu kembangkan potensi raih prestasi. Nah, bagi kalian yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan silahkan ajak teman, saudara, keluarga untuk menonton tayangan podcast kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, dan juga bisa tulis komentar atau like. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengirimkan salam sapa, boleh sekali silahkan langsung cek di media sosial Instagram Mandua Sleman. Silahkan untuk kirim link, atau mungkin kalian juga bisa tulis di kolom komentar, dan nanti akan dibacakan oleh saya tentunya di setiap edisi podcast. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dari teman-teman perwakilan ekstrakurikuler. Tentunya ada 3 narasumber. Mari kita sapa. Selamat siang Syafa, kemudian Zulaika, dan juga Rafli. Selamat siang. Selamat siang. Oke, boleh disapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah menonton. Halo Mandala Lovers. Ya, jadi ini ada Rafli, kemudian ada Kak Syafa, dan juga Zulaika. Nah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian sudah hadir saat ini tentunya ya di podcast kali ini. Dan podcast kali ini memang menarik tentunya. Kita akan gali bagaimana di ekstrakurikuler kalian gitu. Boleh dong diceritakan dulu masing-masing kalian ini sebenarnya ikut ekstrakurikuler apa di Mandua Sleman? Dari Zulaika dulu ya. Silahkan. Saya mengikuti ekstra taekwondo. Jadi itu di MAN ada banyak ekstra olahraga. Kalau dari segi bela diri ada silat, taekwondo, dan judo. Kalau mungkin kalian bagi yang ingin olahraga cabang lain bisa lewat futsal, basket, voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Oke, jadi sebenarnya ekstra di Mandua Sleman ini banyak ya Mbak ya, ternyata ya dari segi olahraga. Iya. Dan untuk Mbak Zulaika ini perwakilan olahraga khususnya di bidang taekwondo. Ya, baik. Sekarang coba untuk Mbak Syafa mengikuti ekstrakurikuler apa? Saya mengikuti ekstra kiroah dari bidang keagamaan. Selain kiroah itu ada hadroh mungkin ya, hadroh, dan sudah sebenarnya yang keagamaan. Hadroh. Ada hadroh, ada juga sebenarnya kalau untuk organisasi mungkin rohis ya. Organisasi rohis. Oke, baik. Kalau untuk Rafli, apa ekstra yang di? Saya sendiri ekstra musik, Bu. Ekstra musik. Iya. Ya, tentunya Musik ini diikuti oleh semuanya ya, Iya. teman-teman ya. Di Babel atau non-difabel. Oh, oke, baik. Jadi teman-teman difabel maupun non difabel banyak yang ikut ekstra musik ya, Mas? Iya. Ya, baik, luar biasa. Lalu sebenarnya mengapa dan apa motivasi kalian untuk ikut ekstrakurikuler yang kalian pilih gitu? Boleh dari Mbak Zulaika. Saya itu ada keinginan untuk mengikuti kejuaraan lewat dari bidang non-akademik. Jadi saya tuh juga punya keinginan, punya ilmu bela diri. Jadi saya memutuskan buat ikut taekwondo. Dari di antara semua olahraga yang ada di ekstrakurikuler MAN. Sebelumnya sudah pernah ikut? Belum. Oh, belum pernah. Ya, Oke, jadi sebelumnya ikut tenis meja. sebelumnya tenis meja, kemudian sekarang pengen mengembangkan di ilmu bela diri. ilmu bela diri. Luar biasa. Perempuan kalau bisa bela diri itu sepertinya wow ya. Kalau untuk Mbak Syafa? Motivasi saya pertama paling utama itu dukungan dari orang tua. Orang tua itu sangat
pengen anaknya itu bisa mengaji dengan baik dan benar. Di sisi lain juga orang tua berharap dari mengikuti ekstra ini saya juga bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan, semisal ada takziah atau mantenan atau acara-acara yang lain seperti itu. Dan saya juga melanjutkan dari waktu MI. Dulu orang tua saya mengundang guru ke rumah untuk saya belajar MTQ, dan sekarang di MAN 2 Sleman tersedia ekstra MTQ tersebut. Oh gitu. Tuh, akhirnya sekarang mengikuti ya? Ya. Jadi bisa mengembangkan dan harapannya bisa bermanfaat untuk di masyarakat juga, begitu ya. Kalau untuk Mas Rafli gimana? Sebenarnya termotivasi dari saya sendiri ya. Dan gini, soalnya saya merasa tuh sejak kecil itu saya memiliki bakat musik, Bu. Dan memang minat saya di situ gitu. Sehingga makanya saya mau mengembangkan bakat saya di sini MAN 2 gitu. Ya artinya pengen dikembangkan lebih lanjut bakat yang sebenarnya sudah merasa dulu waktu kecil itu ada gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi ketika sudah ada di MAN 2 Sleman ini begitu. Iya, betul. Baik. Kemudian pengalaman seperti apa yang kalian dapatkan itu selama mengikuti ekstra? Gitu. Coba kalau untuk Mbak Zulaika, pengalamannya seperti apa? Pengalamannya mungkin bisa dari segi pertemanan, jadi lebih luas kan itu. Di ekstra itu juga bisa mendapatkan teman dari luar MAN juga. Kemudian pengalamannya bisa menambah ilmu bela dirinya. Karena kan saya ini tidak terlalu begitu pandai di non-akademik, jadi saya berusaha semaksimal mungkin. Ternyata ada hasilnya. Berarti mau mengembangkan betul kemampuannya gitu ya di bidang taekwondo, dan juga sudah memperoleh hasil tentunya dong. Iya. Sudah dari sejak tahun 2023 ya berarti ya mengikuti taekwondo. 2022 pertengahan. Pertengahan 2022 sampai 2024 ikut ekstra taekwondo dan sudah menorehkan hasil. Iya tentunya. Alhamdulillah. Nanti kita coba cari tahu ya hasilnya apa nih yang diperoleh dari Mbak Zulaika ya. Dan kemudian kalau Mbak Syafa gimana? Untuk pengalaman sangat luar biasa, karena jarang-jarang ya ada ekstra kiroah di setiap sekolah itu. Jadi saya merasa beruntung bisa sekolah di MAN dan ada ekstra kulikuler tersebut yang saya dari kecil juga sudah sudah mendalami. Jadinya pengalamannya juga sangat yang luar biasa. Tapi pernah ikut lomba-lomba ya? Iya, sering. Boleh dong diceritakan seperti apa? Yang waktu di MAN? Iya. Waktu di MAN itu saya ikut lomba dari kecamatan, pernah, terus dari Madrasah Fest di provinsi itu juga pernah, tapi dalam bidang syahril. Tetapi saya juga bagian dari membaca Al-Qur'annya, seperti itu. Pengalamannya jadi sering mengikuti banyak lomba. Banyak sering mengikuti lomba. Dan kemudian hasilnya sudah menorehkan juga? Alhamdulillah sudah juga ya. Nanti kita cek apa hasilnya sudah mencapai di juara berapa gitu. Kalau Mas Rafli gimana? Iya, kalau saya ya luar biasa ya. Karena emang jarang ya di sekolah-sekolah itu ada musik untuk inklusi gitu ya. Ya, berarti ketika latihan itu juga bareng dengan teman-teman yang non difabel ya Mas ya? Iya, betul. Tentunya kalau musik jangan khawatir ya, berarti ya musik di MAN 2 Sleman ini tidak hanya untuk yang difabel tapi juga sebenarnya iya semua ya. Nah, jadi ada yang kalau Mas Rafli ini berarti pegangnya apa? Pegang drum. Oke. Kalau mungkin spesifik lagi nanti bisa dikembangkan lagi ke nyanyi ya kan? Tapi dengar-dengar sudah pernah buat lagu nih. Waduh. Sudah pernah belum Mas? Sebenarnya sudah, Bu. Kemarin pas itu, Bu, kan ada proyek yang namanya itu P5P2RA ya. Iya. Di situ saya suruh membuat
lagu tentang Adiwiyata, Bu. Tentang Adiwiyata. Boleh dong sedikit Bu Sari mendengar suara indah kamu. Boleh ya? Coba. Ini dilakukan. Oke. Kemarin. Oke. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Pilahlah sampahmu sesuai kebutuhan. Reuse, recycle, dan juga reduce. Gunakan bahan plastik berulang-ulang atau mendaur ulang sampahmu. Pilahlah sampahmu sesuai kebutuhan. Jagalah bumi ini dari pencemaran. Luar biasa, saya jadi sebenarnya pengen goyang-goyang. Musiknya tuh asik gitu loh Mas ya, lagunya itu ternyata bercerita tentang ini ya, lingkungan, Iya. ya kan, bener banget. Ini ya tentang lingkungan yang memang kita harus jaga betul ya kan. Oke, baik. Baik, sekarang kita sapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah menonton di podcast Mandala Educast. Tentunya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah menonton hari ini. Dan kemudian coba kita akan buka apakah sudah ada yang kirim salam dan sapanya ya. Kita coba akan bacakan jika sudah. Baik. Nah, ini sudah masuk ya. Saya akan bacakan satu terlebih dahulu yang sudah masuk untuk kirim salam sapanya. Ini dari Revan dan Sultan kelas 10E. Ini berarti ya, halo Revan dan Sultan ya. Terima kasih banyak sudah kirim salam dan sapa. Saya bacakan ya. Tetap semangat Bu Sari. Waduh, terima kasih. Dan semoga Mandala Educast bisa berkembang seiring waktu dan banyak peminat dengan adanya kegiatan ini. Amin ya, terima kasih. Kalian sudah follow ya? Sudah subscribe? Sudah. Oke, sudah juga. Oke, terima kasih ya Mas Raifan dan Sultan dan teman-teman yang sudah follow akun media sosialnya Man2 Sleman. Dan kita balik lagi ya terkait dengan ekstrakurikuler ini. Kalian merasakan nggak sih apa perbedaan dan juga mungkin sebelum dan sesudah ketika kalian mengikuti ekstra di Man2 Sleman ini? Boleh ceritakan dari Mbak Zulaika? Untuk perbedaannya tuh mungkin dari SD saya emang kurang percaya diri. Ya. Jadi ada peningkatan sebesar itu buat membangkitkan kepercayaan diri saya saat ekstra taekwondo. Berarti sekarang gimana percaya dirinya? Mungkin boleh dispesifikkan lagi kalau dulu untuk maju ke depan kelas saja nggak berani misalkan gitu. Iya, Terus sekarang saat ini sudah berani muncul untuk aktif di kelas atau seperti apa? Boleh ceritakan lagi? Mungkin pas saat maju ke depan ya itu kan saya sempat tidak percaya diri. Jadi mungkin dari taekwondo itu saya bisa melatih terus kepercayaan diri saya. Jadi saya bisa aktif di luar sekolah, bisa di dalam sekolah, bisa. Oke, baik. Artinya berarti aktif memang percaya diri ini betul-betul harus dilatih ya. Iya. Tidak bisa semata-mata percaya diri itu hanya akan muncul dengan sendirinya. Oh tidak, kalau selama kita belum berusaha untuk mencoba melatih kepercayaan diri kita gitu ya. Dan salah satunya memang betul kalau kita selalu ikut ekstra ataupun mungkin perlombaan bakalan percaya diri ini tumbuh dalam diri kita gitu ya. Betul. Oke, baik. Kalau dari Mbak Syafa gimana? Perbedaannya mungkin menurut saya itu kualitas dan mental dari diri saya. Sebelum saya mengikuti ekstra ini, itu mungkin masih kurang ya, tetapi setelah adanya bimbingan dari ekstra kiroah ini sendiri, saya itu menjadi lebih pede seperti itu. Dan sebelum mengikuti ekstra ini, saya itu
belajar sendiri kan kurang ada yang membenarkan tajwidnya, nadanya, lagunya seperti itu. Tetapi setelah saya mengikuti ekstra menjadi ada yang mengontrol, ada yang membenarkan seperti itu, Bu. Jadi kita lebih tahu juga ya Mbak, mana cara membaca yang baik dan benar itu seperti apa. Mungkin kalau sebelumnya itu hanya sekedar membaca, sekarang membaca pun mungkin akan membaca dengan artinya juga, iya kan? Nah, begitu. Jadi akan ada progresnya di situ ya. Baik, kalau untuk Rafli gimana? Saya ya ini Bu, apa? Percaya diri sih Bu, Mal. Selain Media. percaya diri? Hmm, Jadi lebih apa sekarang? Apa mungkin saya semakin pengen untuk ikutan lomba-lomba Oh iya itu, Bu. Iya itu, Bu. Ada semangat ke arah ke sana gitu ya. Iya Bu. Nah, ya jadi memang kalau ekstrakurikuler itu sebenarnya membangkitkan kepercayaan diri itu pasti tentu, dan juga mungkin lebih disiplin. Iya tidak? Iya. Mungkin sebelumnya tidak terjadwal harus latihan. Iya. Sekarang harus mulai latihan gitu ya. Iya. Nah, ayo hari ini ada latihan, kita harus benar-benar bisa memanage waktu antara mungkin ekstrakurikuler dengan pekerjaan yang lain tentunya. Nah, berkaitan dengan memanage waktu itu seperti apa nih? Apakah kalian punya waktu khusus ketika ekstra, kemudian nanti ketika ada PR itu nanti seperti apa, atau ada tugas dari madrasah atau mungkin tugas yang lain, itu seperti apa dari masing-masing kalian? Boleh sampaikan, Mbak Zulaika? Di MAN ini kan latihannya setiap sore. Ya. Jadi saya manage waktunya sore setelah pelajaran selesai, saya latihan, kemudian sekitar sehabis maghrib itu saya pulang, lanjut buat mengerjakan tugas rumah, baru tugas sekolah. Oh, oke, baik. Berarti sudah mulai bisa mengatur ekstra dulu. Nanti ekstra mungkin sampai jam 5 ya? Iya, Sampai jam 5 sore. Kemudian setelah itu pulang kemudian pekerjaan rumah dulu Iya. dibersihkan, misalkan bantu orang tua ya. Jadi tetap harus ya, sebagai peserta didik kita juga tetap harus bantu orang tua. Baru kemudian nanti kegiatan yang lain gitu ya. Iya. Misalkan ada tugas yang harus diselesaikan, ya selesaikan saat itu juga. Betul. Kalau Mbak Syafa gimana? Kalau saya kan ekstranya itu setiap hari Senin saja. Ya. Setiap hari Senin itu nanti mungkin menurut saya nggak begitu mengganggu pelajaran ya. Tetapi kadang kan kita lomba seperti itu, kita izin ke Bu Guru itu benar-benar bisa disupport secara full ya dari Bapak Ibu Guru, sehingga ya ketika mendapatkan tugas ya saya diberitahu oleh teman-teman saya bisa mengerjakan di rumah atau bakal dikasih dispensasi ya mungkin Ya. dari Bapak Ibu Guru seperti itu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau Dua Sleman ini semua itu sudah support full ya kalau untuk yang namanya berkaitan dengan lomba atau kegiatan apapun. Jadi misalkan mau izin harus ada latihan di jam pelajaran, tetap diperbolehkan begitu ya, asal kita bangun komunikasi yang baik ya kan, bangun komunikasi dengan wali kelas ya kan, dengan teman-teman, kemudian juga bangun komunikasi dengan guru yang lain, misalkan nanti ketertinggalan dari mata pelajaran tertentu begitu ya. Alhamdulillah dong, berarti kalian bersyukur ya, sekolah di MAN 2 Sleman ini sudah disupport full gitu. Kalau dari Mas Rafli gimana? Jadi kan ekstra musik itu kan hari Selasa sama hari Jumat, Bu. Iya. Nah itu sebenarnya nggak terlalu mengganggu amat sih. Iya. Cuman kalau misalnya ada tugas ya saya kerjakan biasanya habis itu, Bu, Isya biasanya. Habis Isya baru dikerjakan tugas yang lain Iya, ya. itu, Bu. Oh. Berarti setiap seminggu itu ada 2 kali ya Mas ya, di hari Selasa ya tadi ya? Sama Jumat. Selasa sama Jumat untuk ekstra musik gitu ya. Nah baik, kemudian sekarang saya pengen tahu sebenarnya bagaimana dukungan orang tua kalian terhadap
kegiatan ekstrakurikuler yang kalian ikuti gitu? Dari Mbak Zulaika? Dukungan orang tua saya sih sangat-sangat termotivasi. Jadi kayak saya bisa disuruh untuk mencoba percaya diri, kemudian mengikuti kejuaraan, dan itu disupport dengan baik. Mensupportnya itu seperti apa? Boleh diceritakan lagi? Supportnya tuh lebih ke memberusahakan waktu, ada waktu luang untuk saya dan adik saya tentunya buat latihan atau kejuaraan. Itu kan memakan waktu orang tua saat lagi kerja kan, Bu. Ya. Jadi saya disupport dengan waktu mereka, kemudian uang mereka. Ya, tentunya ini ya dari segi semangatnya, dukungannya itu pasti nomor satu. Dan tentunya kalau taekwondo itu saya dengar latihannya tidak hanya sekali di madrasah. Misalkan bisa berulang kali supaya bisa menghasilkan benar-benar ini siap untuk tanding gitu ya. Dan hal itu kalau tidak disupport full dari orang tua kita, tentu hasilnya juga tidak akan maksimal ya. Dan orang tua selalu komunikasi baik dengan orang tua? Komunikasi dengan baik. Alhamdulillah, itu nomor satu. Kunci nomor satu itu memang harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua gitu kan. Karena ya kesuksesan kita tetap semua ridhonya, doanya itu juga dari orang tua. Kalau Mbak Syafa gimana? Support orang ya benar-benar nomor satu. Dulu waktu saya kelas 1 madrasah aliyah di sini tuh saya belum mengikuti ekstra qiraah tersebut, tetapi orang tua saya mengejar-ngejar terus biar saya bisa gitu mau mengikuti ekstra ini, soalnya biar ilmunya juga tidak berhenti sampai situ aja gitu. Dari kecil tuh orang tua saya emang sudah mengundangkan guru private buat saya, seperti itu. Jadi benar-benar didukung dari dulu. Seperti itu, Bu. Benar-benar didukung sampai sudah ada yang ini ya, khusus ya. Iya. Oke, di bidang keagamaan pokoknya harus dikejar betul karena memang betul dari segi manfaatnya itu untuk diri sendiri, untuk orang tua, keluarga, dan juga tentu nanti akan berdampak positif ke masyarakat gitu ya. Baik, kemudian kalau dari Mas Rafli gimana? Oh ya, orang tua saya sangat mendukung ya. Jadi saya itu biasanya dikasih kayak fasilitas itu apa namanya? Untuk les private gitu, Bu. Les private gitu ya, untuk mendukung, membantu gitu ya. Iya, begitu, Bu. Jadi memang selain di luar, di madrasah pun juga tetap ini ya Mas ya, mengikuti untuk ekstra musik gitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian tadi terkait dengan lomba ya, lomba apa yang pernah kalian ikuti? Nah, saya sekarang pengen dong tahu hasilnya sampai seberapa nih? Apakah sudah hasilnya saya sudah bisa mencapai tingkat nasional atau mungkin internasional, siapa tahu ya. Boleh dari Mbak Zulaika diceritakan dong. Lomba tahun ini baru 1 kali, kayak di bulan kemarin tanggal 27 Juni. Terus saya mengikuti lomba Bayangkara Presisi kedua. Wah, Di GOR UNY. Di GOR UNY itu mendapat juara? 3. Juara 3. Itu taekwondo ya Mbak ya? Iya. Taekwondo luar biasa. Terus sudah berapa kali mendapatkan kejuaraan? Di 2023 itu alhamdulillah saya sudah mendapatkan 4 medali. 4 medali? Luar biasa teman-teman ya. 4 medali di tahun 2023. Iya. Nah, ini 2024 berapa? Baru pertama kali, untuk kedepannya mungkin lagi. Oke, masih ada kesempatan, jangan khawatir ya. Ini masih di pertengahan tahun, berarti sudah mencapai luar biasa loh. Nanti bisa untuk mendapatkan beasiswa kuliah ya, mendaftarkan siapa tahu nanti dilirik nih. Nah, kemudian kalau Mbak Syafa? Selama di MAN ini saya mengikuti lomba MTQ dan MSQ. Untuk yang
eh, terakhir ini kemarin di Kecamatan Ngemplak itu juara 1 MSI, terus juga tahun sebelumnya juga mengikuti di Kecamatan Ngemplak juara 3 MSI. Terus waktu bulan apa ya, saya lupa itu saya mengikuti MTQ di Moyudan itu Qiraah Mujawad itu juara 2. Lalu di Madrasah Fest itu juara 2 MSI. Ya, sepertinya itu yang tahun ini. Luar biasa loh ya, prestasinya sudah di bidang keagamaan ini. Bagus, pokoknya tetap pertahankan terus ya. Kalau bisa tetap dikembangkan. Ini mumpung masih di pertengahan tahun. Kalau Mas Rafli gimana? Dari apa? Nah, saya mengikuti perlombaan itu kompetisi drum itu, audisi drum itu. Audisi drum ya, pernah mencapai kejuaraannya, mungkin prestasinya Mas Rafli? Juara 3 di tahun 2021. Oke, pernah mencapai kejuaraan gitu ya di bidang Iya. drum. Nah, besok dikembangkan lagi berarti Mas, tidak hanya drum, mungkin nanti bisa di keyboard ya kan, gitar, kemudian nanti juga lagu, siapa tahu jadi penyanyi ya kan. Amin. Nah, nanti ciptakan lagu untuk teman-teman kamu gitu ya di sini gitu. Baik, kemudian boleh dong berikan pesan kalian untuk peserta didik baru. Oke, sampaikan ya. Silakan dari Mbak Zulaika. Hai Mandala Lovers, untuk adik kelas saya dan teman-teman saya, semangat, tetap semangat. Kalian tidak wajib untuk menang, tapi kalian wajib untuk berusaha. Kalian tidak wajib Untuk ini ya, pokoknya terus percaya diri gitu ya. Bangun kepercayaan diri kalian melalui ekstrakurikuler di Mandua Sleman. Oke. Baik, kalau Mbak Syafa, apa pesan yang bisa kamu sampaikan untuk peserta didik baru? Yang paling penting tetap jaga semangat, jangan kasih kendor seperti itu. Kendor pokoknya ya, terus saja semangat, berjuang. Gagal itu mungkin hanya kali itu, tapi dicoba terus ya, supaya tidak ada yang namanya kegagalan. Itu hal yang wajar, biasa ya. Yang penting semangatnya, jangan kasih kendor itu tadi. Oke, baik. Kalau Mas Rafli gimana? Apa pesan yang bisa kamu sampaikan untuk peserta didik baru? Tetaplah percaya diri, semangat terus belajar, untuk meraih prestasi mungkin. Oke, raih prestasi setinggi langit. Oke, baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mas Rafli, Mbak Syafa, dan juga Mbak Zulaika yang telah hadir di sini, kemudian berbagi tentang ekstrakurikuler dan juga prestasinya. Tentunya kalian bangga ya belajar di Mandua Sleman? sangat bangga. Sangat bangga, luar biasa. Terima kasih sebanyak-banyaknya ya telah hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton di podcast Mandala Edugas. Tentunya kita akan hadir lagi dengan edisi yang selanjutnya dan edisi yang menarik. Baik, saya Sari mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.